Oke, bisa kita mulai ya. Bisa Baik, harus. sebelumnya saya ucapkan selamat malam Bapak dan Ibu peserta NFT Crafting ID 2023. Dimohon untuk rekan-rekan sekalian bisa menyalakan cam dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia, karena sebentar lagi acara akan segera dimulai. Baik, berhubung waktu juga sudah menunjukkan 18.30 waktu Indonesia Barat, akan segera kita mulai kelas Crafting ID yang kedua. Izinkan saya untuk membuka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu yang kami hormati. Senang sekali dan kita bisa berada di Malam. sini semuanya. Ya, gimana Mas Imam? Pak, saya nggak ngomong kok, Mas. Oke, Lanjut lagi. baik. Eh, Sebelum kita mulai acara hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya acara pada hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan hingga selesai. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya izinkan saya untuk menyapa dan mengucapkan selamat datang kepada tamu-tamu istimewa kita hari ini yang mungkin nanti akan memberikan materi, yaitu yang pertama ada Kak Ado. Halo, selamat malam Kak Ado. Halo malam-malam Kak Aslif. Nah, selanjutnya ada Kak Heksa dan Karian. Halo, selamat malam Kak Heksa dan Karian. Halo malam, Pak Alif. Baik, cukup terdengar jelas ya suaranya ya. Dan yang selanjutnya ada Kak Maiki. Halo, selamat malam Kak Maiki. Ya, halo, selamat malam. Kedengeran ya suaranya? Cukup jelas. Dan yang terakhir mungkin ada Kak Dery. Halo, selamat malam. Halo malam semuanya. Malam-malam, baik. Nah, untuk mempersingkat waktu pada hari ini, untuk selanjutnya sesi acara akan saya serahkan kepada Kak Ado yang akan mengenalkan mengenai apa itu Chains, Wallet, dan NFT. Selanjutnya, Kak Ado, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Salif. Mungkin di sini untuk presentasinya, mungkin ini didelegate ke Bang Mat ya buat ngepresentasi ini nih. Jadi nanti materi kali ini terkait tentang pengenalan blockchain, wallet, dan pasar NFT ini teman-teman. Jadi kalau semisal ada teman-teman yang mau bertanya, itu nanti bisa raise hand atau bisa scan link barcode yang ada di sini ya. Itu nanti directly ke Google G-Docs yang nanti kalian bisa tulis nama kalian dan bisa cantumkan pertanyaan aja. Dan di link itu kita juga udah ngasih beberapa link yang itu direct ke sosial media Zabava Labs ya, Telegram, Discord maupun Revel Zabava Labs. Itu aja sih. Bang Mat, you can go ahead. Hello, hello. Pagi, malam kawan-kawan. Uh, okay, we can go next ya, slide Bang Imam. Okay, jadi ini ya introduction lagi ya. Nama saya Muhammad bin Ahmad Dahlan dari Singapura sekarang ya. Jadi saya dari Zabava Labs. Nanti today we will talk about different chains, wallets, and apa NFT marketplaces ya. Uh, Kita ada kawan-kawan dari Arbitrum, dari Near, dari Algorand ya. Jadi ada jaringan-jaringan menarik ya, yang nanti boleh sharing sekali tentang more in depth in what what are the NFT marketplaces yang besar-besar ya di jaringan masing-masing. Okay, we can go next. Ya, jadi for my part ya, I'm just gonna give a brief introduction to blockchain, wallet dan NFT marketplace. Jadi blockchain itu sebenarnya macam komputer or a collection ya atau nodes atau komputer. So any one of you kalau boleh mau run nodes ya, depending on jaringan-jaringan yang tertentu. Mungkin kalau Ethereum sekarang 32 ETH ya perlu kalau mau jadi node itu mungkin lebih mahal sikit. Tapi ada juga apa ini
jaringan-jaringan lain yang lagi murah kalau mau you want to participate in sebagai blockchain itu sekali ya. Jadi blockchain itu sebenarnya memang satu boleh analoginya boleh fikir sebagai buku besar digital ya. Itu decentralized because ramai node-node all over the world yang participate di dalam transaksi ini ya. Tapi selain Ethereum kan paling popular kan. Tapi selain Ethereum itu keluar jaringan-jaringan baru ya seperti Algorand, Arbitrum kan. And why ada baru-baru ada blockchain baru because there's different needs ya. Ethereum tu memang yang pertama, bukan yang pertama tapi yang paling popular and paling yang one of the yang awal ya. Jadi teknisnya lain ya mungkin dari segi transaction dari segi teknologinya lain ya. Jadi itu foundersnya rancang aplikasinya ada lain-lain model, ada lain teknologi, architecture semua lain-lain ya. Masing-masing ada yang untuk DeFi, ada yang untuk trading, ada yang untuk lebih untuk ke gaming ya seperti Klaton atau Oasis gitu. Jadi kalau jaringan yang popular sekarang ya ini Ethereum masih number one ya, paling besar. Tapi ada juga Algorand, Near. Algorand, Near, Aptos ini memang layer 1 ya guys. Jadi maksudnya gitu kalau dari segi security, dari segi settlement semua on the layer 1, tapi nanti kalau why perlu layer 2 macam Arbitrum is because mungkin transaksinya terlalu mahal kalau di layer 1 ya. Okay, jadi kita boleh go to the next one dulu ke dompet atau wallets ya. Ya, jadi wallet ya, mungkin kawan-kawan semua ada wallet ya di sini. Ada yang wallet fizikal, ada yang wallet digital ya, mungkin dengan bank-bank di Indonesia. Tapi kalau crypto wallet ni memang sebenarnya similar to to wallet-wallet yang you guys have in the real world. Tapi the difference is that you need this wallet untuk interaksi dengan blockchain atau jaringan-jaringan baru ya. Sekarang memang ada wallet-wallet yang memang multi-chain ya. Jadi ada bukan saja support one jaringan tapi multiple. So macam MetaMask, Trust Wallet ya. Tapi juga kalau jaringan spesifik macam Algorand, Aptos atau Near, they have their own wallet. So if you want to interact with their blockchain ataupun mau beli NFT ataupun you want to participate in DeFi in that ecosystem ya perlu ada walletnya masing-masing ya. Jadi kalau di Algorand ada Pera Wallet ya itu yang paling besar ya. And then di Aptos ini jaringan baru ya. Aptos ini jaringan dari dulu di Facebook ya atau Meta ada beberapa engineer yang buat blockchain namanya DIEM ya. What happened was that selepas tu DIEM kan Mark Zuckerberg cakap okay gak mau lagi lah stop ya. Jadi projectnya stop. And what happened is that engineers di dalam DIEM ni split into two ya. Satu pergi ke Aptos, satu pergi ke Sui ya. Jadi ada dua jaringan menarik baru namanya Sui dengan Aptos. Kalau if you guys want to try it out ya sekarang dua-dua udah di mainnet ya. Jadi boleh ada there's always new applications di situ ya. So Near is also layer 1. This is some of the wallets that on Near. Arbitrum it's a layer 2 jadi EVM aja. Jadi kan tadi udah we already said that MetaMask and Trust Wallet itu multi-chain wallet ya. Jadi kalau siapa-siapa kawan-kawan mau any of the EVM chains pun boleh pakai MetaMask ya. Okay, jadi ini dompet ni penting because nak pastikan dompetnya aman ya. Jadi you guys have to really make sure security take care of the seed phrase ya. Jadi nanti caranya lain gitu daripada wallet-wallet biasa. Nanti kawan-kawan di Near, Algorand atau Arbitrum nanti they will share more about this. Okay, we can go next ya memang. Okay, jadi NFT ni sekarang kan especially ya untuk kawan-kawan yang di karyawan seni, right, photographer, art. This is very important, right? The past maybe 3-4 tahun udah nampak kawan-kawan di Amerika atau Europe buat NFT macam Beeple kan. Itu $65 million, right? Sekarang pun ada NFT popular BYC, Azuki, Pachi Penguins. Tapi not as big as that big sale Beeple. It's still ini NFT-nya ini semua di Ethereum. Di Gods dulu ada di Polygon, di Solana itu jaringan-jaringan lain tapi yang lain ni semua the main
the biggest yang paling besar, paling popular is di Ethereum ya guys. Jadi kalau if you want to take a look at some of the marketplaces ya, kalau mau beli kawan-kawan kalau mau beli NFT di yang begini perlu pergi ke NFT marketplace yang terbesar dari market share. Okay, jadi we will talk about this next slide, Bang Imam. We can go next. Ya, jadi pasar NFT yang terbesar sekarang ya dari segi market share dengan volume is Blur. Ya, dulu OpenSea mungkin bulan 1 or 2 years ago ya, 1 tahun 2 tahun lalu OpenSea market share-nya sampai 85% gitu, like almost 90%. Tapi kan sekarang kalau di blockchain ataupun di Web2 atau teknologi baru ya, so Blur itu baru mula I think end of last year, start of this year. So masih baru tapi udah they have taken a lot more of the market share than OpenSea ya. So I think this is an important point because kalau founders ataupun engineers gak ada inovasi kan, nanti ada competitor baru masuk aja and take the whole market share from you. So these are the top Blur, OpenSea, X2Y2, Magic Eden ni marketplace paling besar. Jadi kalau anak-anak Indo yang seniman ataupun fotografer mau jual NFT boleh cuba di sini. Tapi bukan aja opportunity-nya di sini, ada juga jaringan-jaringan lain macam Algorand, Diran Gallery gitu, volumenya paling tinggi di Algorand. Ada di Aptos, Topaz, Wapal. Kalau di Near ada Paras ya. Ini pun Paras sebenarnya di perusahaan anak-anak Indo sekali ya. Jadi the hope is that in the future nanti the new entrepreneurs coming out from Indonesian market ya, mungkin creators atau builders ataupun engineers sekali. Oke, jadi itu saja from me. Can you go next? Ya, jadi nanti dengar ya semua kawan-kawan ni nanti make sure to listen properly because ada prizes lagi ya, quiz lagi seperti minggu lalu ya. And we can go next. Oke, ya ini jadi kalau kawan-kawan mau if you want to connect with me, if you want to ask questions also, you can feel free to scan QR code ini. Jadi I think that's it ya for me. So anyone has any questions Kak before we move to the next speaker? Oke teman-teman, itu presentasi dari Bang Mat nih. Mungkin di sini ada yang mau Gak apa-apa, bertanya, yang penting udah masuk. Nanti tinggal bisa raise hand dulu, atau mungkin bisa ditulis lewat chat pertanyaannya. Okay, thank you guys. Kalau aku saranin sih di chat di aja ya, karena supaya tidak mengganggu sesi. Nanti kalau ada sesi quiz, nanti ada sesi quiz yang keseluruhan di penghujung acara juga. Oke, kita lanjut. Oke, silakan Mas Jelvi. Halo, Mas Jelvi, aman Mas? Iya Mas, gimana Mas? Sorry. Lanjut ke sesi selanjutnya. Oke. Baik, untuk sesi selanjutnya kita akan langsung ke sesi narasumber ya, Bang Imam. Betul, di sini kita ada 3 speaker, jadi sebenarnya harusnya ada 4, ada dari perwakilan blockchain Aptos, tapi tidak berkenan hadir. Jadi kita di sini ada 3. Di sini dari Algorand kita ada Mas Hexa dan Mas Rian, dan Siap. dari Arbitrum kita ada Mas Miki, dan dari NIR ada Mas Dery. Untuk awal ini kita Oke. start dari Algorand dulu ya, Mas Jelvi ya. Oke, baik. Oke, siap Mas, boleh. Berarti Oke, untuk selanjutnya silahkan kepada Mas Hexa dan Rian ya untuk Algorand ya, Mas? iya Ya, betul. Mas Hexa dan Mas Rian. Betul. Silahkan Mas Hexa dan Mas Rian, sesi selanjutnya adalah pemaparan materi mengenai blockchain Algorand. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, ini aku udah share screen ya. Jadi nanti tinggal bilang next aja. Oke, by the way, Mam, prosesi berapa menit berarti ya? Gua dan next. 15-20 menit oke. Tapi kalau kalian mau showcase cara minting NFT juga boleh, nanti kita gantian share screen. Atau mungkin kalau kalian ada yang mau di prep mau share screen langsung bisa. Oke. Oke, paling gue bakal
Gue share screen dulu boleh, Mam ya. Terpas yang Hexa aja, lu share screenin. Oh, Boleh oke, screen boleh. aja. Alert, stop share. Ya. Oke. Oke, by the way, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih juga sebelumnya buat Pak Alif, lalu ada Pak Jalfi dari Kemenparekraf, mungkin teman-teman Kemenparekraf yang lain, teman-teman Bapak, selamat malam juga, dan seluruh 86 nih total ya, 86 attendees yang hadir. Salam kenal teman-teman. Saya kan, Rian udah jadi co-host belum? Kayaknya belum jadi co-host deh. tapi oh iya benar. Oh iya benar. Boleh Izin mungkin boleh dulu. dijadiin co-host dulu. Ntar aku nggak bisa setting Rian. Tolong dibantu Mas Ado. Oke, mungkin sambil nunggu juga. Jadi teman-teman, salam kenal, nama saya Rian dari Algo Indonesia. Mungkin nanti bareng Mas Eksa di sini tadi ada nongol sudah hilang lagi. Nah, ini dia Mas Eksa bakal nongol juga gitu kan. Jadi dari Algo Indonesia itu juga bakal ada dari Arbitrum, ada Miki, ada Mas Diri juga dari NIR gitu kan. Mungkin pertama bakal membahas tentang Algorand gitu kan. Jadi mungkin secara singkat teman-teman tadi mungkin udah sempat disampaikan juga sama apa namanya Bang Mut ya tentang blockchain dan sebagainya gitu kan. Jadi mungkin aku bakal sedikit share screen aja. Nanti mungkin detailnya ada Mas Eksa di sini yang lebih detail, lebih pro lah ya tentang Algorand gitu kan. Aku bakal ngomong sekitar 5 menit aja palingan gitu kan. Ngejelasin tentang Algorand gitu kan. Jadi basically teman-teman kita adalah blockchain, teman-teman dalam artian di sini karena konteksnya NFT. Mungkin bisa dikatakan kalau teman-teman mau jadi creator NFT, mau build project, mungkin ada developer atau apapun itu bisa lewat Algorand gitu kan. Nah, kalau ditanya karena kita konteksnya NFT sih ya gitu kan. Teman-teman di sini gitu kan sebenarnya selain NFT, teman-teman kalau punya teman yang as a developer dan hal-hal lainnya, kita banyak project juga di atas jaringan blockchain yang banyak memang sekarang larinya ke use case. Kayak kita punya project di Argentina yang memang utilize NFT ticketing buat pesawat, ada Lofty AI ini yang memang concernnya untuk tokenisasi real estate dengan blockchain, macam-macam lah gitu. Ada hal-hal lainnya gitu kan. Tapi kalau ngomongin NFT, dari sempat disinggung juga sama Babang Mut gitu kan. Jadi yang pasti kalau ngomongin NFT di Algorand, teman-teman easy to mint gitu kan di sini. Lalu juga low cost, bisa dikatakan mungkin lebih murah lah ya konteksnya gitu kan. Per gas fee sekitar 0,001 algo. Kalau nggak salah nggak nyampe 1000 ya Mas Eksa. Mungkin nanti bisa ada maksud juga detailnya. Dan juga kebetulan karena kita memang Algo Indonesia ini official dari global gitu kan, kita juga sering connect bareng tim Algorand Foundation di global untuk bisa ngebawa creator kita juga gitu kan. Dan beberapa partners atau tempat teman-teman mungkin di sini yang habis ini mau nyari tahu langsung jadi creator Algorand tuh gimana caranya, banyak banget sebenarnya marketplace NFT yang bisa teman-teman coba, mulai dari Run Gallery, terus ada single Bang Mod gitu kan, ada Algos NFT, Exa Market gitu kan. Nah by the way Exa Market ini tapi bukan punya Mas Exa kan ya, punya Mas Exa bukan sih? Kan ya beda ya, Exa dan Exa different things gitu kan. Jadi ada Exa Market juga dan banyak ada dark room dan macam-macam gitu kan. Itu untuk yang memang konteksnya mungkin NFT art. Kalau kita ngomongin NFT music juga sebenarnya ada lagi Opulus dan lain-lain gitu kan. Yang pasti kita banyak nge-explore kegunaan NFT dari segi art, NFT music dan lain-lain. Nah, by the way juga mungkin teman-teman kita juga besok sebenarnya ada event di Twitter gitu kan. Siapa tahu teman-teman mau connect juga langsung bareng creator kita gitu kan. Kita setiap sebulan sekali ada Twitter Space bareng creator-creator. Kebetulan sih minggu lalu baru selesai gitu kan. Kita hari Selasa kemarin ngobrol bareng creator-creator NFT kita. Nah, siapa tahu ada yang mau ikutan juga di next month gitu kan. Kita feel free teman-teman bisa join dan kenalan dan nanya-nanya langsung karena kebetulan kita juga ada grup di Twitter, bisa bantu teman-teman untuk onboard dan mulai gimana cara jadi creator NFT mungkin di Algorand gitu kan, apapun art, PFP, collectible, fotografi mungkin apapun jenis NFT-nya gitu kan. Dan sebenarnya salah satu menarik adalah kita juga concern di environment gitu kan. Jadi teman-teman kebetulan besok itu kita juga ada ngehadirin di Twitter Space kita ada Algo Indo Talks gitu kan, nih sekedar sedikit pick aja lah ya. Jadi kita bakal ngobrolin bareng Ariel Futorski namanya dari konsultan Algorand
tentang carbon credit yang lagi rame gitu kan. Gimana cara carbon credit ini bisa connect dengan NFT gitu kan. Besok jangan malam-malam. Ini mungkin harus topik, tapi sekedar teman-teman yang mau connect mungkin besok bisa ikutan Twitter Space-nya, ada kenalan juga bareng kreator-kreator NFT di Indo dan global mungkin dari event ini. Karena kita juga bakal ngomongin gimana caranya kreator di NFT, di art nih bisa connect dan utilize carbon credit gitu kan. Saya sendiri juga masih kepo nih gimana caranya. Nah, mungkin teman bisa besok join aja gitu kan untuk tahu lebih detailsnya gitu kan. Nah, mungkin kalau dari aku sih nggak terlalu banyak ya. Nanti bakal habisnya ada Mas Eksa yang lebih detail ngebahas tentang Algorand itu apa dengan deck yang tadi sempat ditongolin sama Mas Imam gitu kan. Sama nanti paling aku mau ada sedikit kuis lah ya, kuis dadakan gitu kan. Karena kayak kalau dadakan-dadakan itu lebih seru gitu kan. Jadi di sini ada 91 orang. Aku punya sekitar 100 algo mungkin yang bisa di airdropin ke teman-teman gitu kan. Gimana caranya nanti teman-teman tinggal foto gitu kan atau pub atau ngedokumentasiin sesi hari ini nih bareng Algoran, bareng Nir, Arbitum dan sebagainya, bareng Zabava juga. Boleh foto, boleh selfie apapun itu, upload di Twitter, nanti tag Algo Indonesia, Zabava sama Algo Foundation, nanti bakal kita raffle ya setelah acara siapa pemenangnya gitu. Mungkin detailnya bakal aku kirim di kolom chat nanti buat teman-teman tahu apa aja yang di tag gitu kan. Tapi ini bisa dadakan aja, jadi feel free buat teman-teman yang mau ikutan, jadi detailnya bisa aku kirim di chat buat quiz happy-happy-nya di hari Selasa ini. Mungkin nextnya dari Mas Eksa, mungkin waktu dan tempat aku persilakan untuk detailnya kayak gitu. Thank you. Enggak Mas Eksa. Ini aku share screen lagi ya. Mas Seksa, suaranya masih belum keluar. Ini share screen-nya udah masuk lah ya. Aman ya, Udah. aman. Oh, tuh suaranya. Ya, silakan Mas Eksa. Suaranya nggak keluar, Sa. Masih nggak keluar suaranya. Loh, kok malah Ya, ke nggak sini. keluar. Oh, ini dia. Oke. TikTok. Oke. Nggak keluar, Sa, keluarnya suaranya. Belum keluar suaranya, Eksa. Mas Eksanya belum keluar suaranya. Mungkin coba tes lagi. Oke, bentar ya. Nah, itu keluar. Aman nggak? Coba tes lagi. Tes, tes, tes. Masuk. Nah. Oke, masuk. Ya, silakan. Oke, selamat malam semuanya. Pertama-tama mungkin saya akan ucapkan terima kasih untuk tim Jabava, juga tim dari Kemenparekraf untuk kesempatannya sehingga saya bisa memperkenalkan sedikit tentang Algorand kepada teman-teman semua di sini. Pertama, saya di sini mungkin nggak bakal teknikal banget, tapi akan coba ngasih gambaran kepada teman-teman yang hadir tentang bagaimana sih sebenarnya teknologi blockchain itu dapat digunakan. Mungkin dalam hal ini akan lebih banyak tentang bagaimana sebenarnya NFT itu bisa digunakan untuk hal-hal lain terlepas dari hanya sebagai digunakan untuk kayak akun ataupun musik gitu. Mungkin nanti di slide selanjutnya saya akan membahas tentang itu. Mungkin next slide Mas Imam. Oke, jadi untuk perkenalan, jadi saya akan memperkenalkan dulu siapa sih pendiri Algorand gitu. Jadi pendiri Algorand itu bernama Silvio Micali. Beliau berkebangsaan Italia. Juga beliau ini seorang MIT profesor. Terus yang kedua, beliau ini seorang pemenang dari Turing Award winner. Jadi ini tuh sebagai kayak penghargaan tertinggi di dalam apa ya ilmu matematika dan ilmu komputer. Terus yang selanjutnya background dari pendiri Algorand juga, beliau ini adalah seorang penemu untuk probabilistic encryption. Ini tuh sebuah teknologi yang digunakan untuk internet yang sering kita gunakan saat ini gitu. Jadi contoh penerapannya tuh ketika kita mengirim pesan ataupun chatting gitu, itu kan nggak langsung teks yang kita ketik dikirim, sebenarnya nggak langsung teks yang kita kirim dikirim ke internet itu kan, tapi dienkripsi dulu gitu. Terus yang selanjutnya, beliau juga penemu Zero Knowledge Proof. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti cari tahu lebih dalam tentang Zero Knowledge Proof yang ketika dengan blockchain yang lain, itu penemunya dari pendiri Algorand.
mungkin sedikit gambaran tentang Zero Knowledge Proof ini. Ini itu adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita itu untuk memberikan satu informasi tanpa harus mengemukakan informasi penting lainnya. Contohnya seperti ini, ketika kita mungkin sekarang daftar Facebook gitu kan, kita diminta email, kita diminta nama, kita diminta kayak alamat rumah mungkin kayak gitu kan. Nah, ketika kita mendaftar atau mengisi hal-hal tersebut, itu kan datanya itu pindah jadi milik Facebook gitu kan. Facebook tahu tentang hal itu gitu kan. Nah, dengan Zero Knowledge Proof ini, kita bisa mengisi nama, alamat, terus ya semacamnya lah gitu. Tapi si orang yang kita percayakan, misalkan di sini Facebook, itu tidak tahu sebenarnya apa yang kita isi gitu. Walaupun mereka di awal udah minta gitu. Tapi ketika isi, mereka tidak tahu tuh nama kita siapa, terus alamat kita di mana, itu mereka tidak tahu. Terus yang selanjutnya itu beliau juga penemu yang teknologi yang namanya verifiable random function. Jadi ini tuh sebuah teknologi yang menjadi dasar bagaimana sebuah node di dalam jaringan blockchain itu dipilih. Nah, beliau juga jadi apa ya penemu lah gitu untuk teknologi ini gitu. Kalau misalkan tadi yang kan di awal Bang Mur sudah apa ya menjelaskan tentang bahwa blockchain itu datanya disimpan di berbagai jaringan di jaringan komputer atau disebut node. Nah, itu kan nanti siapa node atau komputer yang akan memverifikasi sebuah transaksi yang terjadi itu dipilih secara acak. Nah, teknologi inilah yang mendasari pemilihan tersebut gitu. Mungkin next Mas Imam. Saya di sini mungkin akan lanjut tentang memperkenalkan Algorand Ecosystem. Jadi di sini saya akan memberikan gambaran proyek apa aja yang ada di Algorand, terus use case-nya itu apa aja. Mungkin next Mas Imam. Sebenarnya kan banyak banget gitu, ada ratusan proyek di ekosistemnya Algorand, tapi saya akan mengambil beberapa contoh aja yang mungkin umum lah gitu buat dipelajari atau akan lebih mudah untuk dipelajari. Next Mas Imam. Nah, ini salah satu contoh penerapan teknologinya Algorand ke dalam kehidupan nyata gitu. Yang pertama ada Lofty. Lofty itu adalah sebuah proyek yang meng-NFT-kan kepemilikan properti gitu. Khususnya ini tuh pasar properti di Amerika. Misalkan gini, di Amerika itu kemarin mereka kayak melakukan lelang gitu. Ada sebuah rumah dengan harga $1 juta. Kepemilikannya itu dibagi menjadi 500.000 kalau nggak salah. Jadi 500.000 gitu. Jadi setiap orang yang membeli itu hanya memerlukan $2 gitu. Nanti keuntungan dari properti tersebut dibagi kepada 500.000 orang ini gitu. Terus yang selanjutnya ada Vesta Equity, sebenarnya sama dengan Lofty tadi gitu. Itu juga sebuah proyek yang meng-NFT-kan kepemilikan dari aset properti. Terus yang selanjutnya ada Slice Space, itu juga sama sebuah proyek yang meng-NFT-kan kepemilikan sebuah aset properti. Nah, terus yang selanjutnya mungkin dari sektor olahraga gitu. Mungkin teman-teman ada yang tahu gitu ya tentang FIFA Plus. Jadi FIFA Plus ini adalah sebuah NFT project yang dikeluarkan langsung atau official di bawah FIFA. Mungkin yang belum tahu apa itu FIFA, FIFA ini adalah sebuah asosiasi sepak bola terbesar di dunia. Nah, ketika Piala Dunia yang terakhir kemarin itu momen-momen kayak gol, pokoknya momen-momen penting di dalam suatu pertandingan itu dijadikan NFT gitu. Jadi misalkan saya ngefans nih sama Messi, terus ketika ada gol yang diciptakan oleh Messi itu di NFT-kan sama FIFA, kemudian saya bisa membeli NFT tersebut gitu. Terus yang DRL ini adalah sebuah asosiasi, mungkin di Indonesia belum ada ya, asosiasi balap drone gitu. Jadi kayak balapan drone lah gitu. Mereka mengembangkan sebuah NFT dan juga game digabungkan gitu. Jadi nanti gamenya itu bertemakan tentang balap drone, tapi aset-aset di dalam gamenya itu dijadikan dalam bentuk NFT. Nah, selanjutnya ada emas, jadi ada Melgold. Melgold itu sebuah proyek yang mentokenisasi emas gitu. Jadi satu token MELG itu sama dengan 100 kalau nggak salah. 100 gram emas, terus AABB juga sama itu mentokenisasi
emas gitu. Jadi satu token AABB itu senilai atau setara dengan 100 gram emas. Terus yang selanjutnya ada musik, mungkin ini agak sedikit bersinggungan dengan tema kali ini gitu kan ya. Ada Layem Wire ini adalah sebuah mungkin yang tahun 2000-an gitu, tahu lah Layem Wire itu kayak aplikasi streaming musik gitu. Nah, di tahun ini mereka coba masuk ke Web3 dengan meng-NFT-kan sebuah karya musik, tujuannya untuk mempermudah pembagian royalti gitu. Terus selanjutnya ada Napster. Napster itu nggak beda jauh juga dengan LimeWire. Mereka meng-NFT-kan sebuah karya musik dengan tujuan untuk mempermudah juga pembagian royalti gitu. Terus yang selanjutnya ada mungkin government inisiatif gitu ya, atau inisiatif dari pemerintah. Itu ada Bank of Italy atau mungkin di kita bisa digunakan bisa dikatakan gitu sebagai BI gitulah. Nah, Bank of Italy ini menggunakan teknologi blockchain-nya Algorand untuk kayak menciptakan CBDC terus untuk menjadikan Algorand ini sebagai infrastruktur layanan keuangan seperti kayak simpan pinjam itu nanti mereka menggunakan teknologi blockchain-nya Algorand. Terus selanjutnya ada dari El Salvador. El Salvador itu menjadikan Algorand sebagai teknologi dasar untuk digitalisasi semua platform atau inisiatif dari pemerintah. Itu yang pertama, inisiatif mereka pertama digital uang uang ofisial gitu dari negara tersebut itu akan diciptakan di jaringan blockchain-nya Algorand. Terus yang selanjutnya ada Marshall Island. Marshall Island juga sama, itu seperti El Salvador. Dia menggunakan Algorand untuk menciptakan CBDC negara mereka. Terus yang selanjutnya ada digital identity. Jadi ada yang pertama itu ada Flex ID. Flex ID ini bekerja sama dengan pemerintah Afrika untuk menciptakan sebuah ID card mungkin ya, ID kalau secara mudahnya itu ID card tapi berbasiskan teknologi blockchain. Itu nanti kayak data seseorang ketika pinjam ke bank, terus data kesehatan, terus data kayak history simpan pinjamnya seseorang itu direcord semuanya dalam sebuah NFT yang berjalan di atas blockchain-nya Algorand gitu. Terus yang MaPay juga sama, nggak beda jauh dengan Flex ID, itu diciptakan untuk kayak menyimpan semua data masyarakat, tapi ini di negaranya itu di negara India. Terus yang selanjutnya ada Vital. Nah, Vital ini adalah sebuah mungkin di kita bisa dibilang kayak yang untuk tracking pas COVID gitu ya, siapa orang yang sudah melakukan vaksin. Nah, ini kita menggunakan teknologi blockchain-nya Algorand untuk men-tracking siapa sih orang-orang yang sudah melakukan vaksin gitu. Tujuannya adalah agar tidak adanya pemalsuan dari sertifikat vaksin tersebut gitu. Mungkin next, Mas Imam. Next, Mas Imam. Nah, mungkin nanti teman-teman kalau misalkan slide-nya ini di-share, bisa klik sebenarnya ini gitu. Ini contoh-contoh beberapa inisiatif yang dikeluarkan oleh sebuah negara gitu yang menggunakan teknologi blockchain-nya Algorand. Yang pertama ada VitalPass. VitalPass itu yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi itu tuh sebuah proyek yang digunakan untuk men-tracking atau sertifikat vaksin COVID itu di blockchain kan agar lebih mudah ter-tracking dan nggak ada pemalsuan untuk sertifikat vaksinnya. Terus yang selanjutnya ada Algorand juga dipilih sebagai landasan gitu untuk sistem keuangan yang ada di Italia. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya bisa klik juga gambarnya. Mungkin next aja Mas Imam karena itu udah kan ya tadi. Nah, blockchain juga sebagai bisa digunakan dalam sektor lain. Mungkin di sini maksudnya entertainment atau game gitu kan. Di sini ada contohnya itu ada Cosmic Camp, terus ada Fractal Master, ada Sosa, ada Story Game, terus ada Gani. Mungkin di sini juga ada Sentinel Heaven gitu kan. Ini salah satu project yang diluncurkan oleh Java Lab. Mungkin nanti bisa coba lah gitu cek gimana sih gamenya Sentinel Heaven ini. Next, Mas Imam. Terus selanjutnya kita juga ada punya istilahnya DeFi gitu. Di sini ada berbagai macam
platform DeFi di mana kita itu bisa melakukan simpan pinjam, nabung, terus staking itu bisa banget. Nah, bedanya dengan simpan pinjam yang konvensional mungkin di bank gitu kan. Ketika kita mau pinjam di bank, mungkin yang pertama tantangannya adalah kayak demografi gitu kan. Saya di Indonesia mungkin akan sulit untuk melakukan pinjaman ke bank yang ada di Singapura gitu. Nah, dengan DeFi, orang Indonesia itu bisa memungkinkan untuk meminjam di seluruh negara gitu. Jadi nggak ada batasan nih orang-orang di negara manapun bisa melakukan pinjaman atau menabung di platform-platform ini gitu. Mungkin selanjutnya Mas Imam. Nah, untuk NFT mungkin yang pertama FIFA tadi udah saya sebutkan sedikit gitu kan. Nah, selanjutnya ada Quantum Temple. Ini tuh sebuah project yang mungkin kalau teman-teman tahu Quantum Temple juga udah bekerja sama dengan Kemenparekraf gitu ya. Jadi tujuannya Quantum Temple ini adalah untuk mempromosikan budaya Bali ke internasional gitu, tapi dengan cara yang berbeda yaitu kayak meng-NFT-kan kebudayaan Bali. Dalam hal ini ada bentuknya video, ada bentuknya foto gitu. Jadi nanti hasil penjualan si fotonya ini itu sebagian diberikan kepada artis atau seniman-seniman yang ada di Bali. Terus selanjutnya ada NFT tiket. Ini tuh sebuah proyek yang diinisiasi oleh TravelX dan bekerja sama dengan Lion P. Itu tuh sebuah maskapai penerbangan dari Argentina. Jadi mereka ngejual tiketnya itu udah enggak kayak mungkin sekarang ketika kita beli tiket ya, yang kita terima itu kan mungkin kayak PDF gitu kan. Nah, mereka itu udah beda gitu. Yang kita terima itu bukan PDF lagi, tapi udah dalam bentuk NFT gitu. Apa keuntungan yang mereka dapat dengan meng-NFT-kan penjualan tiket ini? Yang pertama, dari laporan yang terakhir oleh TravelX itu si Blind fee-nya itu bisa meng-cut pengeluaran mereka sampai 40% itu dari sisi yang inisiatornya lah gitu. Terus dari sisi pengguna itu lebih punya kayak fleksibilitas. Jadi contohnya gini, kalau misalkan kita udah booking suatu penerbangan sekarang gitu kan, mungkin yang harus berangkat orang yang sesuai atau orang atau nama yang sesuai dengan yang tertera di tiket tersebut gitu kan, nggak bisa dirubah, nggak baik dari nama terus baik dari tempat duduk gitu ataupun tanggal gitu. Nah, dengan NFT tiket ini si pembeli itu masih punya fleksibilitas untuk merubah nama, untuk merubah tanggal dan untuk merubah kursi penerbangan. Nah, tujuannya apa? Keuntungannya jadi kalau misalkan kita batal terbang di tanggal itu, kita itu masih punya kemungkinan untuk menjual NFT tiket ini di marketplace gitu. Selanjutnya ada Deathroom, ada Run Gallery, ada Anot Music, ada Exa Market. Mungkin ini NFT marketplace yang saya bilang atau saya bisa katakan yang terkenal di ekosistemnya Algorand gitu. Di mana teman-teman di sini bisa kayak minting atau meng-NFT-kan sebuah gambar, sebuah musik dan video gitu. Mungkin next Mas Imam. Bentar, agak error dikit. Kayak kalau di full screen, nah udah. Oke, mungkin segitu aja sih dari saya. Nanti untuk lebih jelasnya, terus untuk yang lebih teknikalnya mungkin bisa gabung di grup chatnya Algorand Indonesia ataupun di Jabava karena saya juga ada di situ. Bisa tag saya nanti di situ gitu. Mungkin itu aja Mas Imam dari saya. Oke. Ini Silakan. karena sesi kuis di akhir acara ya, kita ada sesi kuis juga. Jadi mungkin kita lanjut dulu aja ya ke next pembicara ya, Mas Alif ya. Boleh Mas Imam. Oke, sekarang gilirannya Mas Miki dari Arbitrum Indonesia. Silakan Mas Miki. Mas Miki aman ya? Ya, udah kedengeran ya suaranya? Jelas Mas. Ya, selamat malam Pak Alfi, Pak Alif dari Kemenparekraf dan semua teman-teman lainnya. Terima kasih sudah hadir dan terima kasih udah dikasih kesempatan untuk menjelaskan blockchain Arbitrum Indonesia pada malam hari ini. Teman-teman, mungkin ada yang nggak asing juga kali ya tentang
Arbitrum, karena Arbitrum ini juga menurut teman-teman mungkin teman-teman pernah dengar bahwa Arbitrum pernah menjalankan campaign airdrop retroaktif. Nah, ini lumayan banyak usernya juga yang mengikuti tentang airdrop ini ya. Jadi benar-benar Arbitrum ini sebenarnya benar-benar mempunyai peran juga di dalam ekosistem Ethereum. Contohnya mereka mempunyai blockchain layer 2. Nah, boleh di next. Ya, di sini Arbitrum mempunyai founder atau pendiri, ada 3 orang. Yang pertama Ed Felten, co-founder and chief scientist. Yang kedua ada Stephen Goldfeder, co-founder dan CEO. Dan yang ketiga Harry Kolotner. Nah, mereka sebenarnya bertiga ini adalah orang computer scientist ya. Jadi benar-benar Ed Felten ini juga terkenal dari dosen untuk memperluas jaringan tentang Ethereum ya. Jadi mereka ini memang 3 orang ini emang membangun Off-Chain Labs, yaitu Off-Chain Labs itu adalah company developers di mana memang mereka mendirikan Off-Chain Labs ini untuk mengatasi permasalahan dari Ethereum. Karena kita tahu bahwa Ethereum itu mempunyai masalah skalabilitas. Skalabilitas apa? Banyaknya traffic di dalam blockchain ya. Jadi karena blockchain ini padat trafficnya, maka bisa gas fee-nya tinggi. Nah, mereka menemukan solusi layer 2 di mana mereka akan validasi transaksi secara off-chain agar transaksi yang terjadi di dalam blockchain layer 2 ini bisa digunakan dan diproses, dan akhirnya finalisasinya akan direcord di blockchain layer 1 yaitu Ethereum. Nah, next. Apa sih Arbitrum itu? Nah, teman-teman mungkin sedikit, Arbitrum adalah solusi lapisan layer 2 yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan smart contract. Nah, di sini meningkatkan kecepatan skalabilitas. Jadi kita tahu bahwa Arbitrum ini sebenarnya merupakan solusi, di mana solusi itu membuat skalabilitas ini menjadi tinggi dan gas fee-nya akan rendah. Bagi kita tahu bahwa apalagi nih kalau seandainya teman-teman di sini kan kebanyakan teman-teman NFT ya, pasti mempunyai pengalaman yang lumayan cukup risih ya kalau seandainya waktu itu main di Ethereum. Mungkin kalau seandainya minting NFT atau mungkin buy and sell NFT juga mempunyai pengalaman juga yang lumayan cukup tidak enak ya, karena gas fee-nya itu tuh mahal. Dan gas fee ini kenapa mahal? Karena jaringannya yang padat gitu. Jadi Arbitrum membuat solusi di mana gas fee ini menjadi rendah sehingga bisa dimanfaatkan untuk kita semua agar kita bisa memakai dengan gas fee yang minim. Begitu teman-teman. Nah, next. Oke. Nah, mungkin yang banyak orang juga di blockchain-blockchain lainnya yang kita tahu bahwa ada security. Nah, di Arbitrum juga mempunyai security di mana di layer 2 ini mempunyai tingkat keamanan yang benar-benar cukup tinggi ya. Jadi seperti verifikasi, terus keseluruhan transaksi di mana blockchain Ethereum juga menjamin atau memastikan dari keamanan dari pengguna yang memakainya. Jadi selain itu juga Arbitrum menggunakan teknologi konsensus proof of stake, di mana memungkinkan verifikasi yang terjadi di sekelompok validator menjadi cukup benar-benar lebih baik ya daripada blockchain-blockchain yang rendah security-nya. Nah, kalau seandainya rendah kayak gini teman-teman, nanti bisa diretas oleh hacker, dan juga mungkin dengan teknologi fraud proof dari Arbitrum itu juga membuat pengalaman
keamanan dari Arbitrum itu sendiri menjadi lebih baik, teman-teman. Nah, ini improvisasinya lebih ditekankan di Arbitrum One dan di Arbitrum Nova. Nah, itu adalah dua network di mana saat ini diimprovisasi oleh blockchain dari Arbitrum itu sendiri, teman-teman. Next. Nah, tadi udah dijelasin juga bahwa Bang Mat ya, yang tadi juga banyak ada ekosistem di beberapa blockchain. Nah, di blockchain Arbitrum juga sama, teman-teman. Jadi di ekosistem Arbitrum juga banyak nih blockchainnya. Kalau seandainya teman-teman nanti mau lihat keseluruhan, bisa lihat di portal.arbitrum.io. Nanti aku kasih linknya. Nah, ini contoh ya, teman-teman. Jadi ini adalah beberapa contoh yang ada di ekosistem Arbitrum. Nah, pada saat dApps ini dibuat, ini nih banyak banget decentralized aplikasi yang banyak ya. Contohnya mungkin teman-teman yang terkenal NFT marketplace yang besar, Treasure. Nah, Treasure ini juga mempunyai hak voting power karena balik lagi ya, teman-teman. Jadi Arbitrum ini adalah governance token, di mana kalau seandainya teman-teman holders atau memegang token Arbitrum, Arbitrum ini bisa menjadi voting power di DAO. Jadi tentang proposal-proposal yang dibuat, Arbitrum Improvement Proposal itu bisa di voting oleh beberapa holders. Jadi contoh, kalau seandainya kalian mempunyai token Arbitrum, kalian bisa melakukan hak voting kalian, teman-teman. Nah, hak voting itu dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada dari Security Council di Arbitrum itu sendiri, teman-teman. Nah, di Arbitrum juga banyak beberapa DeFi juga yang terkenal dan berkontribusi banyak di TVL kita. Contohnya adalah mungkin teman-teman dengar Pendle, pernah dengar. Nah, terus juga ada GMX, GNS. Nah, yang salah satu GMX dan GNS ini adalah perpetual trading, di mana memang derivatif atau derivatif trading itu mungkin paling banyak terdengar di ekosistem decentralized di Arbitrum, karena memang di satu sisi di decentralized Arbitrum ini memang terkenal dengan volume transaksi yang besar, teman-teman. Karena memang kalau seandainya melakukan transaksi yang secara lumayan tinggi, kompleksitas algoritmanya juga tinggi, teman-teman. Jadi di dalam blockchain itu mempunyai gas fee yang tinggi juga jadinya. Nanti kalau seandainya kalian coba entah itu di Ethereum, itu mempunyai gas fee yang lumayan agak kompleks, mengganggu gas fee kalian. Nah, oke, next. Nah, ini yang tadi aku bilang ya. Jadi di Arbitrum sendiri ada dua jaringan, yaitu Arbitrum One dan Arbitrum Nova. Apa sih bedanya dari Arbitrum Nova dan Arbitrum One? Sebenarnya cukup kompleks untuk dijelaskan secara teknis ya untuk kedua network ini. Namun yang jelas, Arbitrum One sendiri memang adalah pintu utama dari Arbitrum untuk financial. Jadi kalian seandainya kalian ke exchange, entah itu exchange-exchange yang ada di Indonesia, kalian masuk top up dan akan kirim, itu mungkin kalian ingin mencoba ekosistemnya Arbitrum, kalian akan dihadapkan di jaringan Arbitrum One, teman-teman. Jadi Arbitrum One ini, kalau seandainya kalian sudah masuk di ekosistem itu, nah akhirnya lebih ke financial. Jadi memang skemanya Arbitrum One ini emang pintu awal dari masuk. Jadi memang kalau seandainya dibilang Arbitrum One ini juga berpengaruh di DeFi juga ya, decentralized finance. Teman-teman juga tahu mungkin ya, ada beberapa di sini. Nah, juga mungkin beberapa seperti liquidity protokol yang lain atau liquidity provider yang lain. Terus juga ada mungkin yang terkenal kayak kita bisa staking, bisa farming di beberapa DeFi. Nah, mungkin contohnya juga banyak ya, teman-teman, yang mungkin kalian tahu, mungkin DeFi terkenal ya, seperti ada Camelot, ada KyberSwap, dan banyak yang lainnya di ekosistem Arbitrum. Dan balik lagi ya, teman-teman, jadi
memang di ekosistem Arbitrum ini sangat banyak dan luas, dan kalian bisa dig out beberapa di antaranya itu memang terkenal dari kontribusi volume dari transaksinya, dari unique address-nya, terus juga dari ada beberapa DeFi yang benar-benar bisa mungkin kita tahu bahwa Radian kita bisa dapetin kita bisa jamin duit kita gitu di sana, terus kita bisa putar lagi, mungkin kita mau tarik duitnya di Web2 atau kita mau jalanin lagi staking di Web3 lain. Jadi ke dApps itu benar-benar berguna ya teman-teman. Jadi mungkin beberapa di satu sisi gitu mungkin ini lagi bearish market ya kan, kita nggak tahu ya, pingin dapetin buran mungkin di tahun depan kalau seandainya nantinya buran, kita bisa cicil atau dollar cost averaging di tahun ini gitu. Nanti kita bisa membuat kolateral mungkin di token Arbitrum atau di Ethereum atau di Bitcoin gitu. Nah, kalian bisa jaminin nih koin-koin kalian yang kalian rasa bahwa nanti pas efek buran terjadi, koin ini akan naik berapa kali lipat ya. Jadi intinya kalian bisa menjaminkan uang aset kalian gitu di ekosistem. Jadi kalian bisa rubah mungkin ke USDC atau stablecoin yang lain gitu. Nah, kalian juga bisa putar nih duitnya di ekosistem, entah itu di Web2 atau di Web3. Nah, itu so far seperti itu ya. Jadi di ekosistem Arbitrum One seperti itu. Nah, mungkin yang di Arbitrum Nova lebih ke gaming atau NFT marketplace. Contohnya di Arbitrum Nova itu lebih rendah lagi untuk gas fee-nya teman-teman. Jadi kalau seandainya Arbitrum Nova ini lebih berfokus ke gaming karena gas fee yang lebih rendah dari Arbitrum One karena banyak interaksi dari smart contracts. Misalnya kalau seandainya kalian di gaming, kalian farming nih, entah itu lagi main game RPG ya kan, biasanya ada loot yang harus diambil, itu kan harus diklaim, itu interaksi smart contract. Jadi kalau seandainya kalian looping terus, itu lebih murah gas fee-nya daripada kalian experience-nya di One, sorry, di One. Jadi kalau di Arbitrum Nova itu lebih gas fee-nya lebih rendah dan kalian juga experience dari bermain gaming tuh lebih enak gitu. Oke, itu next. Nah, ini ada beberapa NFT marketplace. Contohnya di Arbitrum, di jaringan Arbitrum ini ada Treasure, Tofu. Kalau Treasure lebih ke NFT gaming ya. Jadi ini kan di NFT banyak beberapa genre ya. Kita ngomong NFT gaming tuh lebih ke Treasure. Nah, Treasure itu sendiri banyak nih teman-teman, ada game-game dari Smallbrain, terus ada dari Kaiju yang baru, dan juga ada beberapa game-game ikonik juga yang sudah integrate dengan beberapa multi chain. Jadi seperti teman-teman tahu bahwa di sini layer 2 ini juga banyak bridge ke multi chain. Jadi teman-teman bisa experience nih, bisa dari beberapa chain kalian bisa bermain game di sini. Jadi intinya saling terintegrasi dan juga kalian dengan player satu dengan player lainnya juga bisa berinteraksi juga di sini. Jadi so far NFT marketplace Treasure itu jadi mungkin Treasure ini adalah ikonik ya dari Arbitrum. Dan juga ada kemarin ada Tofu juga, Tofu NFT. Nah, ini kalau seandainya di Tofu lebih ke collectible ya teman-teman. Jadi ada collectible lain seperti beberapa gambar yang ada di NFT Tofu NFT ini teman-teman. Oke, next. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin Arbitrum nggak jauh dari airdrop ya teman-teman. Jadi Arbitrum Odyssey sedang mengadakan event untuk bulan ini. Jadi teman-teman bisa nih nanti aku kasih linknya. Kalian bisa ini sifatnya spekulasi ya. Jadi sebenarnya Arbitrum Odyssey ini
diterapkan untuk menjelajah, explore lebih tahu lagi tentang ekosistem dari Arbitrum itu sendiri, teman-teman. Jadi Arbitrum itu membuatkan Arbitrum Odyssey ini agar user yang memakai jaringan di Arbitrum mengetahui dan apa aja sih yang dibuat di ekosistem Arbitrum. Contohnya ada GMX di week 1. Nah, GMX ini tadi aku udah sempat bilang bahwa GMX ini adalah salah satu perpetual trading yang kontribusinya besar di total value lock dari Arbitrum. Nah, ini juga kita lagi banyak beberapa itu ya, apa namanya, event ya. Jadi yang pertama ini week 1, yang kemarin di week 2 ada experience juga di Tofu NFT dan di beberapa perpetual trading lainnya seperti Abort. Nah, kalian kalau seandainya pingin ikutan nanti bisa aja join di grup Arbitrum Indonesia, dan juga kalian bisa ngelihat apa namanya, beberapa ekosistem lainnya gitu ya, NFT marketplace lainnya seperti Zonic mungkin yang belum ditampilin. Zonic, ada NFT Earth, terus juga ada Babylon, terus juga ada Artblock, itu di ekosistem Arbitrum juga. Nah, di ekosistem Arbitrum juga banyak apa namanya, banyak beberapa chain yang memang sudah terintegrasi juga, dan juga mungkin di layer 2 lainnya juga sudah terintegrasi juga. Jadi memang Arbitrum Odyssey ini membuat pengalaman yang cukup menarik ya, teman-teman. Jadi kemarin juga sudah ada spill ya, maksudnya kayak kira-kira ada short insentif gak ya untuk acara ini ya. Jadi mungkin kalian bisa ikutan dari week 1 sampai week 7. Nah, kemudian waktu itu juga reflection dari tahun-tahun waktu itu sebelum airdrop, mungkin memang ada Arbitrum Odyssey juga dulu yang interaksinya juga sama untuk mengerjakan retroaktif dan lainnya, teman-teman. Begitu. Nah, oke, next. Oke, sekian penjelasan dari aku tentang Arbitrum Indonesia. Mungkin kalau seandainya ada pertanyaan bisa langsung reach out ke aku juga gitu. Mungkin Thank you. ini kita sambil nunggu Mas Dery bilang tunggu sedikit 2 menit. Jadi mungkin buat teman-teman di sini yang nanti mau nanya, kita ada sesi kuis di akhir, semua sesi kuisnya bakal diarahin ke sana. Dan mungkin sebelum ke sesi blockchain NIR, Mas Miki mungkin ada yang mau di-share, mungkin grup Telegramnya, ataupun misalnya kalau mau ke teman-teman di sini yang mau coba minting NFT di Arbitrum tuh kayak gimana gitu. Mungkin sambil nunggu Mas Dirinya ya sedikit. Oke. Mungkin aku share screen ya. Mungkin kita mau minting atau mau beli buy and sell kali ya, apa Iya, gimana? ya boleh salah satunya, boleh dua-duanya Mas. Silakan. Boleh, oke. Oke, Oke, aku share screen aja ya, boleh ya? oke, gantian. Udah jadi co-host kan, harusnya aman lah kalau udah jadi co-host. Ya, silakan. Udah kelihatan belum? Kelihatan. Oke, jadi ini adalah portal .arbitrum.io ya. Ini memang bisa dilihat di sini, teman-teman bisa dilihat. Ini bisa di jaringan Nova atau di One, kita bisa lihat di sini. Nanti bisa tinggal dipilih saja. Nah, ini ada fitur projectnya, nih NFT marketplace-nya ada di sini juga. Gitu. Kalau seandainya kalian bisa bisa lihat gitu, di sini banyak ada beberapa. Nah, mungkin kalau seandainya kita kemarin ada di Tofu juga ada support Arbitrum. Jadi
Address-nya nih tofu.nft.com/rb ya. Nah, dompetnya kalian pakai dompet MetaMask ya, atau Trust Wallet juga bisa sih, gitu. Nah, aku pakai MetaMask di sini. Nah, ini beberapa collection ya. Ini juga ada yang trending ya, jadi ada hot collection. Yang lagi rame emang Arbitrum Odyssey ya, karena Arbitrum Odyssey ini jadi event Arbitrum yang sekarang ya. Terus juga ada Aboard Exchange yang tadi aku bilang ada perpetual DEX sama kayak GNS atau GMX. Nah, ini juga ada Blueberry Club. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Jadi kalau seandainya kalian kerjain ini teman-teman gitu, kalian bisa dapat NFT-nya nih gitu. Nah, kalau seandainya kalian bisa dapat NFT-nya, nanti mungkin ya gitu bisa kalian jual. Tapi orang kebanyakan hold karena memang nantinya di week ke-7 tuh mau dikasih surprising ya kayaknya dari Arbitrum. Nah, surprisingnya apa aku nggak boleh ngomong. Jadi teman-teman bisa ikutan. Nah, ini mungkin kalau seandainya mungkin ada di sini beberapa, sorry, Arbitrum Odyssey, kita ke Arbitrum Odyssey. Nah, ini NFT official dari Arbitrum Odyssey sendiri gitu. Jadi ini kalau seandainya kalian sudah mengerjakan tax-tax yang udah diberikan di portal.arbitrum.io, nanti dikasih NFT. NFT-nya seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau seandainya mau di-buy juga bisa nih teman-teman, kayak ini Arbitrum Odyssey ini yang paling awal ya. Jadi ini sebelum airdrop mereka buat Arbitrum Odyssey ini sebagai kampanye mereka ya teman-teman sebelum airdrop waktu tahun lalu ya. Jadi ini bisa dibeli, misalnya di-buy. Nah, kalian tinggal accept aja. Nah, misalnya 0,04 bisa di-buy nih. Nah, ini gas fee-nya cukup murah. Dia kalau nggak ya rata-rata average-nya sih 0,1, 0, ya kalau seandainya dia gue-nya rendah bisa 0,02 ya teman-teman. Nah, ini lumayan tinggi karena mungkin marketnya lagi itu ya. Misalnya kita beli ini NFT, nanti kita confirm aja gitu teman-teman. Nanti langsung bisa di sini langsung bisa ke buy. Nah, ini berikut kalau seandainya sudah dibeli nanti teman-teman nanti akan ini agak nge-lag ya. Sorry ya, agak nge-lag. Kedengeran nggak suaranya masih ya? Sorry. Aman, cuma share screen-nya aja yang delay, agak telat share screen. Delay banget ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Coba ya. Itu udah ini udah mulai agak lancar. Itu ada yang nanya berbayarkah itu? Iya, beli NFT bayar lah. Pakainya ETH untuk ekosistem Nah, Arbitrum ya. ini ini nge-lag ya komputer. Mungkin nggak apa-apa kalau udah dapat gambarannya, mungkin bisa next-nya aja kali Mas. Aman.
Ini connection gue kayaknya unstable. Coba, tapi teman-teman nggak apa-apa nih. Nanti ini aja kali ya. Ya, at least teman-teman udah ada gambarannya nanti Teman-teman bisa. udah tahu mungkin nanti tinggal dari situ nanti teman-teman lihat bisa di ini teman-teman di dompet kalian nanti. Coba gue stop share dulu ya. Boleh, boleh. Oke, eh, mungkin ini kita langsung ke final session ekosistem NIR kali ya, karena Mas Miki kelihatannya ada kendala teknis. Jadi tenang aja, nanti kalau teman-teman yang mau di showcase-kan lagi cara minting NFT dan lain-lain, nanti bisa di penghujung akhir acara. Oke, silakan Mas Dery, ini aku share screen lagi untuk slide-nya. Oke. Ya, suaraku kedengaran jelas ya, teman-teman ya? Nggak menggema atau gimana? Aman-aman. Ini Aman ya? finally akhirnya bisa nih full screen bisa digeser. Tadi ngebug. Oke. Oke, silakan Mas Dery. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih dari teman-teman Kemenparekraf juga, terus tim Zawava, terus juga ada teman-teman ekosistem lain dari Arbitrum dan juga Algorand. Ya, para punggawa-punggawa semua ya yang hadir luar biasa. Nah, jadi ini sesi terakhir yang mungkin teman-teman udah pada familiar atau belum sama sekali. Perkenalkan, saya Dery dari NIR Indonesia Community ya. Next, Om Imam. Ya, nah jadi ini singkat aja intinya siapa saya ya multi background sih. Jadi intinya adalah seseorang yang ada background engineering-nya juga into crypto banget gitu kan. Jadi sekarang kerjaan di NIR ini ngurus komunitas. Oke. Nah, jadi ketika kita bicara tentang open web, nah ini ada 4 ini ya bagian yang harus kita concern ya. Yang pertama identitas kita, terus juga aset kita, data kita, terus juga decision kita. Nah, mungkin teman-teman di sini udah atau pernah pakai aplikasi pinjol gitu. Nah, itu kan data-datanya teman-teman kan udah diambil oleh ini ya, yang punya aplikasi ya, artinya pihak ketiga, yang dimana kalau kita menginstal aplikasinya itu ya kita bakal di-scrap datanya dan mereka bakal menggunakannya untuk teror. Nah, gitu. Nah, jadi fungsi dari Web3, blockchain, ini sebenarnya kita bisa mengatur kepemilikan dari data kita supaya nggak bisa digunakan sewenang-wenang gitu loh. Jadi ini spirit yang mungkin nggak cuma NIR aja yang gaungkan ya, mungkin teman-teman yang lain juga. Jadi di sini kita bisa bebas mengontrol aset kita mau ditaruh di mana, di wallet apa, di chain mana gitu ya. Terus juga terkait identitas kita juga nggak bisa di-share sembarangan. Namun memang akan ke-record semuanya on-chain. Next. Nah, jadi kalau dari NIR, sebenarnya NIR merupakan layer 1 gitu ya, protokol layer 1. Aduh, siapa yang bilangnya tuh? Nah, di sini di mana supaya orang-orangnya bisa mempunyai kekuatan penuh atau kontrol atas aset, data, dan power. Nah, misi dari NIR protokol itu adalah meng-onboard 1 miliar umat manusia supaya bisa beralih ke Web3, on-chain gitu. Di mana kita bebas menggunakan data kita, privasi kita, maupun membuka data kita untuk pihak ketiga gitu. Next. Nah, tentunya ketika kita bicara mimpi besar gitu, akan ada beberapa kendala ya. Yang pertama, apakah chain tersebut, jaringan tersebut bisa digunakan secara serentak oleh banyak orang gitu loh. Katakanlah 1 miliar manusia di dunia ini menjalankan aplikasi blockchain. Nah, apakah bisa? Nah, makanya kalau misalnya teman-teman belajar gitu kan, ada yang namanya segitiga trilema blockchain. Jadi ada masalah di gas fee, ada masalah di kecepatan, ada masalah di scalability. Nah, NIR ini hadir untuk mengatasi itu semua supaya infrastruktur yang ada itu bisa digunakan secara masif tanpa ada congestion dan lancar dan bisa dipakai dengan seamless gitu. Nah, di sini NIR sendiri habis branding ya, baru-baru di tahun ini kita mendeklar sebagai blockchain operating system. Jadi di sini teman-teman itu bisa berkreasi baik itu punya background developer,
ataupun kreator, artis, ataupun seorang entusias, itu bisa sama-sama kita membangun sebuah ekosistem komunitas dan saling share nih apa yang sudah kita kerjakan. Nah, jadi di sini kalau dari NIR meluncurkan platform sosial media namanya NIR Sosial gitu. Di situ mirip-mirip kayak Instagram, mirip-mirip kayak Facebook ya. Jadi semuanya bakal ke-record on-chain dan kita bisa ngeliat nih project apa yang lagi happening, terus NFT apa yang lagi nge-up di minggu ini dan lain sebagainya. Next. Nah, itu. Jadi kita udah beralih menjadi OS ya, operating system untuk open web. Jadi for your information guys, kita udah bisa ya connect lah ke Polygon, ke zkVM gitu kan, ke Ethereum. Karena kita misinya itu bukan cuma satu chain yang bakal memegang semuanya, namun gimana kita menciptakan dunia yang bisa multi chain gitu loh. Jadi dari Arbitrum kita bisa connect, dari Algorand. Ya, ini maaf ada yang oke. Next. Nah, untuk mewujudkan itu semua, dari NIR itu kita membuka sebuah wadah yang bernama NIR Horizon. Jadi teman-teman ini yang punya background sebagai seorang founders maupun seorang kontributor yang memang punya keahlian dalam membuat sebuah project, walaupun tahapnya ideation, nggak punya background engineering atau something gitu kan, itu bisa berkolaborasi di sini dan mendapatkan pendanaan untuk ya kalau misalnya project-nya keren gitu, atau memang fundable gitu ya. Jadi akan ada backers juga yang terlibat di situ. Nah, di sini ada sekitar 750 project yang udah listing, dan ya secara agregat ini ada 26 juta ya akun yang sudah terbuat di NIR gitu. Dengan aktif transaksinya itu almost 1 juta transaksi per bulan. Next. Oke, kejauhan. Oke, mundur dulu. Iya, mundur lagi. Sebentar nih, mulai lagi kambuh dia. Oh, oke. Mungkin Iya. kalau ada gangguan, aku bisa nge-share sih. Oh, mau nge-share? Bisa. Ini lagi disable. Oh, oke. Ini ya, di sini ya. Coba sebelumnya apa ya? Nah, ya itu tuh. Sebelumnya lagi ada banyak. Nanti aku percepat sih. Ini ya. Ya, nah jadi ini kalau ini baru launching awal-awal tahun ini, jadi kalau teman-teman mau bergabung itu bisa banget. Ya, next. Nah, ini untuk representatifnya, jadi ini udah ada di berbagai macam belahan dunia gitu ya, termasuk Indonesia. Dan Southeast Asia itu benar-benar menjadi titik yang paling diminati lah untuk saat ini. Next. Dan untuk ekosistem NFT, karena menu kita utamanya tentang NFT ya, ini teman-teman ya. Nah, di NIR sendiri, itu ya pastinya ada NFT Marketplace, ada juga NFT Launchpad, dan juga ada beberapa project-project yang relate ke utility berbasis NFT yang ada. Nah, asal teman-teman tahu, salah satu yang menjadi kontributor marketplace terbesar yang dari Indonesia, dia menjadi first dan the biggest NFT marketplace yang ada di blockchain NIR, yaitu namanya Paras. Nah, ini orang Indonesia semua nih yang punyanya. Next. Nah, ini salah satu NFT marketplace yang tadi saya bilang, ownernya orang Indonesia, timnya juga orang Indonesia semua. Jadi mereka nge-list project-project yang ada di NFT ya, yang ada di NIR. Oh, hadir member Paras, siap. Nah, ini ada membernya juga ya. Nah, di sini kalau tahun lalu itu rame banget ya. Cuma sekarang kita udah tahu secara TVL, secara hype juga mulai menurun gitu ya, dan mudah-mudahan bisa bangkit lagi. Jadi di sini dulu seluruh project itu listing di Paras, dan mereka launching, terjadi transaksi jual beli, semuanya ke sini semua. Dan bisa dibilang at the time project ini sangat-sangat profitable dan udah lewat lah BEP. Gitu. Dan asli Indonesia nih, luar biasa sekali ya. Bisa loh orang Indonesia. Dan fun fact-nya, project Paras ini sempat dikira project yang berasal dari Filipina atau Thailand. Karena muka kita mirip ya, orang-orang Asia Tenggara, dan sebenarnya Indonesia punya gitu. 100% Indonesia. Next. Nah, dan juga ini ada beberapa use case lain. Ini ada Tamago. Jadi misi besarnya adalah gimana kreator itu bisa bebas membuat produksi recording ataupun podcast untuk mereka, di mana kita bisa langsung launching dan juga bisa
menjualnya langsung ke orang-orang yang memang fans sama kita, terus juga support project kita gitu. Dan ini berbasis NFT ya, teman-teman. Jadi musik on NFT. Jadi nggak selamanya gambar gitu ya. Musik juga bisa. Next. Lalu ini ada juga project nama Sharkdog. Ini untuk implementasinya untuk onboarding project atau brand yang dengan sekali scan QR code kita langsung dapat NFT, langsung dapat walletnya. Nah, mungkin next kita dig deeper. Lalu juga ini utility dari NFT yaitu kita mendapatkan bukti bahwa kita adalah member yang valid di Near Protocol Ecosystem dan juga bisa digunakan untuk melakukan pemilu. Nah, kita baru aja nih melakukan pemilu pertama di dunia yang terlaksana secara on-chain, decentralized, dan menghasilkan semacam kayak DPR-nya gitu loh. Ada presiden, ada kementerian, ada anggota DPR, ada juga lembaga yudikatif atau legislatifnya gitu. Dan ini fungsinya bahwa kalau teman-teman punya SBT, Soulbound Token, jadi verified nih, kamu orang NIR gitu. Yang nggak punya berarti kamu bukan. Next. Nah, ini use case Paras ya. Jadi tadi salah satu NFT marketplace yang dari Indo. Next. Nah, jadi ketika teman-teman mengakses websitenya paras.id, itu tinggal login ya di pojok kanan atas. Kalau diklik, langsung muncul opsi next. Antara bisa menggunakan wallet dari NIR atau login menggunakan email gitu. Nah, jadi teman-teman yang masih belum mengerti nih caranya atau nggak punya passphrase itu bisa connect dan bisa minting launching project-nya ataupun melakukan jual beli ya di sini ya. Next. Dan ini salah satu contohnya project yang launching yang lumayan gede ya harga per satu NFT-nya. Ini Spin NFT yang dimana dia ini utility-nya adalah sebagai IDO waktu itu, tapi project utamanya itu terkait trading ya, bukan trading judi tapi next. Jadi dia menyediakan on-chain trading solution dan juga bisa connect ke checks. Dan ini masih bertahan ya sampai sekarang. Oke, next. Dan ini contohnya kalau utility NFT yang untuk raffle gitu loh. Jadi kita beli NFT-nya itu di staking, dari staking kita dapat token dia. Nah, tokennya nanti digunakan untuk ikut undian gitu. Jadi seru juga sih. Ada manfaatnya NFT-nya di staking. Next. Dan ini beberapa ekosistem selain NFT, ada juga infrastruktur, DeFi, dan beberapa tools, wallet, dan lain sebagainya. Oke, next. Ya, ini udah ya tadi ya. Next. Oke, nah jadi intinya all in all, NIR itu bukan sebuah blockchain aja, tapi ini merupakan protokol, tooling, data platform, sebagai multi-chain interoperabilitas, sebagai sosial media juga, fast onboarder juga, yang membuat NIR ini menjadi blockchain operating system gitu. Bahkan saya sendiri yang background-nya bukan orang engineering atau orang IT, itu bisa bikin coding sendiri gitu loh. Dan sekarang lagi garap project berbasis Web3. Next. Nah, jadi gitu aja dari saya, sekian. Ada banyak sekali yang mau saya sampaikan, cuma karena waktu terbatas ya. Jadi selamat mencoba, selamat bergabung bagi yang berminat, dan karyakan kemampuanmu atau apapun bersama NIR, tanpa batasan. Terima kasih. Oke, mantap dari Mas Dery. Nah, ini kita nanti ada sesi kuis. Nanti untuk sesi kuisnya supaya nggak kayak kemarin pada berebut bersuara. Jadi nanti teman-teman yang mau jawab pertanyaannya itu nanti raise hand. Ada fitur raise hand di Zoom-nya. Nanti di sini Mas Ado dan aku bakal bantu pilih salah satunya, baru kalian boleh on mic ya gitu untuk ngejawab pertanyaannya, ataupun kalian ngejawab di chat pun juga boleh gitu, karena ya kita ini pertanyaannya juga udah kita siapin juga. Dan basically nanti buat teman-teman yang udah menjawab benar pertanyaan di sini itu bakal dapat hadiah. Dan nanti untuk bukti dapat hadiah nanti dikontak ke Mas Ado, nama dan mungkin email ya Mas Ado ya yang dibutuhkan ya buat
Yap, hadiahnya ya. betul email aja. Iya, oke. Mungkin langsung aja kita sharing, slideshow kita share. Oke, untuk kuis pertama, siapa founder dari Algorand? Kalian bisa resen dulu di sini, bisa resen dulu siapa foundernya Algorand tadi. Nah, di sini Adui bang, tadi bang. Adui duluan ini. ya boleh Adui silakan. Ya Bang, Adui dari Explay ID jawabannya C, Silvio Micali. Oke, betul sekali. Nanti email dan namanya di-share ke Mas Ago ya. Oke, next kita ke kedua. Nah, konsensus mekanisme apa yang digunakan Algorand nih? Nah, itu Nur Faiz. Fikri duluan bang. Oh, Fikri duluan. Oke, ya Fikri silakan. Fikri mana? Ya, Kalau nggak jawab, Nur Faiz loh. Mas. ya silakan Mas Fikri. Jawabannya C, Mas. Oh, C, proof of stake. Betul. Oke, dicatat ya, nanti kirim emailnya, nama dan emailnya ke Mas Ado. Oke, yang ketiga. Nah, ini agak panjang nih jawabannya nih. Apa tujuan utama dari jaringan Arbitrum? Wah, udah ada yang resen duluan. Mas Juang silakan Mas Juang. Mas Juang. Kalau Jawabannya A. Meningkatkan skalabilitas jaringan Ethereum dengan layar. oke. Betul nggak nih Om Miki? Ya, betul. Mantap. Oke, Mas Juang selamat. Makasih. Oke. Nah, ini yang keempat. NFT itu apa sih? Nah, silakan. Tadi yang duluan tuh, tadi siapa ya? Sorry, aku agak nggak lihat. Adrian. Adrian Wijaya, Mas Adrian Wijaya. Ya, Adrian Wijaya, silakan. Mana? Oh iya. Ya, Yang jam. ya. Apa jawabannya? Apa itu NFT? A, B, C, atau D? A. Oke, betul ya. Token digital yang unik. Oke, last question. Nah, ini fungsi utama dari NIR token dalam ekosistem NIR protokol. Nah, ini siapa yang duluan tadi? Boleh dibantu? Yang resen tadi. Satya bang kayaknya bang. Oh ya, Satya, silakan Satya. Jawabannya D. Bener nggak nih Om Dery? Jawabannya D. Salah sih, tapi yang utamanya yang lain. Oke. Mungkin ada yang mau jawab lagi. Tadi Gozali ya. Gozali, silakan. Silakan Mas Gozali Baihaqi menjawab. B, jawabannya B. B. Gunakan untuk membayar biaya transaksi dan kontrak bintang. Oke. Benar gak nih Om Dery? Benar, luar biasa. Oke, mantap. Oke, tadi Mas siapa tadi? Sorry, Mas Gozali, nanti kirim emailnya ke Mas Ado ya untuk mendapatkan hadiahnya. Oke, karena kuisnya cuma 5 dan mungkin ini sekarang sesi Q&A ya. Jadi kalian boleh tanya ke narasumber. Kita masih ada waktu 5 menit ya. Mungkin buat 3 penanya oke kali ya Mas Alif atau Mas Jelvi ya buat peserta. Boleh, Oke. silakan Mas Iman. Oke, kalian bisa raise hand on mic atau chat di kolom untuk nanya ke salah satu narasumber yang ingin kalian tanyaan. Maksimal 3 pertanyaan ya, karena waktunya mepet. Oke, ini Mas Ruli mau nanya, silakan. Halo? Ya, halo.
Ini Mas, saya mau nanya, berarti untuk kita bisa terjun ke dunia Web3 atau blockchain, yang pertama kita harus nentuin jaringan dulu ya, jaringannya apa. Ya. Lalu untuk itu kita harus punya walletnya. Oke, ya betul. Ya, Nah, berarti jaringan di blockchain itu ada banyak banget ya. sebenarnya banyak banget gitu. Cuma kalian bisa milih sesuai kebutuhan teman-teman juga gitu. Ada yang mau ditanyain lagi Mas atau enggak? Mungkin kita bisa next ke penanya lainnya. Terus apa sih Mas bedanya koin sama token itu yang dimaksud tuh gimana sih tuh? Nah, oke. Mungkin ini mau narsumnya yang jawab atau aku nih yang jawab nih? Bebas Mas, Oke, siap. Mungkin sama aja. kalau gitu aku jawab quick aja. Jadi koin dan token itu bedanya adalah kalau token itu bisa dibilang aset digital yang mewakilkan suatu aplikasi. Sedangkan kalau koin itu aset digital yang mewakili suatu ekosistem. Nah, seperti NIR, Algorand, dan Arbitrum yang tadi dijelasin sama narasumber di sini itu adalah koin. Kenapa? Karena dia mewakili ekosistem yang dimana asetnya itu kita beli untuk memakai sebagai alat transaksi di dalam ekosistem keseluruhannya. Nah, kalau token itu cuma spesifik untuk satu aplikasi di dalam sebuah ekosistem. Misalnya tadi kayak NFT marketplace Paras itu dia juga ada tokennya Paras juga. Tokennya itu dipakai untuk voting NFT yang bakal di launching gitu misalnya di ekosistem NIR. Tapi khusus untuk aplikasi Paras aja tokennya. Nah, itu perbedaannya. Menjawab ya Mas Ruli ya. Jelas Mas. Oke. Kita nextnya ini ada Aduy, Xplay. Ya, silakan mau nanya apa Mas Aduy? Ya, terima kasih Bang dikasih kesempatan buat nanya. Ya, silakan. Ya, izin kita mau tanya. Tadi dari Mas Derinya dari NIR jelasin ada horizon tadi kalau nggak salah ya. Apabila kita punya project atau punya punya apa tadi sih apa project lah ya buat di NFT. Iya, Terus iya. terus tadi dari Algorand juga ada FIFA Plus ya kan. Nah, maksudnya ke project nyata nih, misalnya ada sebuah, saya mau nanya, misalnya saya punya sebuah klub sepak bola yang ekosistemnya NFT, kira-kira bisa nggak? Mulai dari merchandise, tiket jual beli nonton atau enggak, bahkan NFT-nya bisa nggak dijadiin saham sebagai pemilik klub gitu? Kira-kira bisa nggak? Oke, mungkin dari saya dulu atau dari Mas Dery dulu nih? Halo? Bebas Om. Yang kalau Mas Eksa mau duluan silakan. Sebenarnya bisa banget gitu. Selain ada Algorand juga kan ada salah satu blockchain yang memang fokus untuk membuat apa ya, istilahnya kayak mentokenisasi sebuah klub bola gitu. Cuma untuk use case di Algorand itu sendiri itu ada salah satu klub Fulham gitu. Itu tapi yang untuk apa ya tim ceweknya gitu. Mereka itu meng-NFT-kan kayak kepemilikan klub yang si cewek ini itu dibagi menjadi NFT itu jadi orang-orang yang memiliki NFT ini adalah pemilik dari klub tersebut. Terus kemudian NFT-nya juga digunakan untuk para penggemarnya. Jadi kalau misalkan kita sekarang misalkan saya sukanya dengan Persija mungkin gitu ya. Kalau sekarang kan mungkin kayak kartu istilahnya kartu konvensional lah gitu kan kayak mungkin segede KTP gitu kan itu kan mungkin bisa hilang gitu kan sementara nah yang Fulham ini yang klub ceweknya itu dia apa keanggotaan untuk fansnya itu di dalam dijadikan menjadi sebuah NFT gitu. Terus apa sih keuntungan yang ditawarkan kepada orang-orang yang memiliki apa ya keanggotaan dalam bentuk NFT ini. Nah, ketika dia mengakses kayak online shop
yang di situ penggemar itu bisa kayak belanja merchandise, kayak sepatu, terus baju, terus mungkin kayak bisa foto ketika ada jumpa pers gitu. Nah, si NFT itu bisa digunakan untuk mengakses hal-hal tersebut gitu. Jadi ketika dia membeli merchandise, dia dapat otomatis dapat diskon karena sudah kayak terverifikasi bahwa orang ini sudah memiliki kartu keanggotaan. Terus ketika ada jumlah peres terus dengan misalkan mengundang salah satu pemainnya. Nah, orang-orang yang memegang NFT itu saya punya hak khusus untuk misalkan ngambil foto dengan pemain tersebut. Itu sih yang sekarang ada di blockchain-nya Algorand gitu. Itu untuk yang klub ya. Tapi untuk pipa sendiri itu untuk sekarang utility atau kegunaannya itu masih belum diterapkan. Jadi jauh ini untuk yang NFT pipa plus tadi itu kegunaannya hanya untuk ditradingkan aja gitu. Disimpan dan ditradingkan gitu. Jadi sangat mungkin untuk merubah kepemilikan klub, terus untuk merubah membership itu dijadikan sebuah NFT itu sangat mungkin dengan menggunakan NFT tersebut gitu. Oke, kira-kira di Indonesia udah ada nggak Mang klub yang menggunakan ekosistem blockchain di klub sepak bolanya? Tahu saya sudah ada sebenarnya, cuma saya nggak tahu nih mereka benar-benar jalan atau enggak. Cuma yang terakhir saya tanya ke teman saya, mereka nggak jalan. Kenapa? Karena si fans-fans dari klubnya ini belum siap untuk memasuki ekosistem Web3 gitu. Mereka kayak masih dipersulitkan dengan kayak aturan untuk membuat wallet, terus kayak untuk menyimpan private key dari wallet itu sendiri. Mereka belum siap untuk proses itu gitu. Untuk timnya sendiri, tahu saya udah ada 3 sebenarnya, ada Bali United, terus ada Persib sama Persija, itu mereka udah masuk ke Web3 gitu. Oke, terima kasih Bang. Oke, udah menjawab ya. Ini terakhir ada Mas Peter Budiman ya. Silakan Mas Peter Budiman mau nanya. Ya, silakan Mas Peter. Tadi resen. Masih di mute ya sepertinya. Wah, ini udah nggak di mute. Kalau lewat Instagram bisa ikut nggak Kak? Ya Mbak Clara Oh, lu. itu kuisnya Mas Rian. Boleh nggak Mas? Kalau misalkan lewat Instagram tuh Mas uploadnya. Nggak boleh, harus Twitter. KPI-nya Twitter. Kayaknya ini Mas Peter apakah jadi bertanya ya? Kalau nggak ada, mungkin aku bakal ambil yang dari chat tadi. Di chat ada satu, Dari Mas ada, Hendro nih di chat, bagus. iya dari Mas Hendro nih tadi pertanyaannya. Oke, ini aku bacain aja pertanyaannya. Mas Eksa, dari semua algo use case ID, Kredesian, Sport, DeFi, NFT, dan lain-lain, mana yang paling besar penggunaannya dan apa ada list daftar pembandingannya dari yang terbanyak use case sampai terkecil digunakan? Silakan Mas Eksa, ini spesifik banget. Langsung ke Mas Eksa. Mungkin aku akan membagi 2 dulu ya. Yang pertama itu berdasarkan user, terus yang kedua itu berdasarkan jumlah uang yang beredar atau jumlah uang yang terkunci di dalam ekosistem tersebut gitu. Secara uang yang tersimpan atau uang yang beredar di Algorand itu paling banyak penyimpanannya itu adalah DeFi gitu. Karena di sana kan orang-orang kayak bisa nabung, bisa simpan pinjam, itu sangat besar gitu. Tapi dari sisi pengguna itu lebih banyak pengguna NFT. Kenapa? Karena NFT itu kalau di Algorand penggunaannya itu lebih ke kayak organisasi yang udah bisa dibilang mereka itu udah punya user base gitu. Contohnya kayak yang tadi ada NFT tiket, itu mereka transaksinya bisa sekarang yang terakhir itu nyampe 100.000 transaksi, padahal itu hanya dalam waktu sekitar 6 bulan aja gitu. Terus yang kedua yang NFT pipa tadi itu hariannya udah mencapai kayak ribuan juga gitu. Dari sisi penggunanya mereka udah besar, tapi dari sisi peredaran uang mereka relatif kecil. Kenapa? Karena harga NFT-nya itu lumayan murah gitu, kayak NFT tiket aja satu tiket itu paling mahal $40 gitu. Terus rata-rata harga NFT tiketnya itu berada di antara $20 gitu. Jadi jika dibandingkan untuk pengguna lebih ramai untuk NFT,
Terus untuk peredaran uang itu lebih besar di DeFi. Terus yang untuk NFT, kenapa penggunanya lebih besar? Karena di Algorand itu seperti yang saya bilang tadi, bahwa penggunaannya lebih ke kayak organisasi gitu kan. Bayangkan ketika yang kita pas tadi, itu kan digunakan oleh sebuah negara, itu Kolombia. Berarti semua orang yang divaksin di negara Kolombia itu, data kesehatannya, data vaksinnya itu disimpan di dalam bentuk NFT yang berjalan di atas blockchain Algorand. Dari sisi pengguna, memang NFT apa ya, bisa dibilang penyumbang terbesar lah di ekosistem Algorand. Tapi untuk uang ya kalah dengan DeFi walaupun penggunanya sedikit. Udah Mungkin gitu terjawab, Mas. Ya. harusnya udah terjawab ya. Ini Mas Peter Budimannya baru ngechat nih, kayaknya tadi dia nggak bisa mic-nya. Apakah untuk pemilu 5 tahun ke depan bisa diimplementasikan? Maksudnya tadi yang NIR ya, tadi ya, yang votingnya, dan apakah ada pengurangan biaya yang signifikan jika menggunakan sistem dari NIR? Ya, Mas Dery boleh menjawab yang ini. Iya, jadi ini seru ya. Kita pertama kali ngimplemen memilih regional community DAO untuk Asia, terus juga memilih pemimpin untuk ngerunning NIR Digital Collective. Jadi kita nanti ada badan atau organisasi yang mengelola NIR itu, tapi sifatnya desentral. Nah, kalau use case-nya bisa nggak diterapin di pemilu 2024, katakanlah gitu. Bisa, dan bahkan kita udah dapat nih kira-kira apa sih yang bakal jadi trouble atau jadi leak atau jadi case-case yang bisa dipermainkan gitu kan. Nah, cuma yang jadi kendala karena semuanya terrecord secara on-chain, itu semuanya bisa nge-track nih. Saya bisa nge-track Om Hexa itu milih siapa, Mas Rian milih siapa, Mas Ado milih siapa. Nah, itu kan sebenarnya nggak diinginkan kan. Jadi kita kayak pengen decentralized, transparan, tapi kita nggak mau privasi kita dibongkar. Nah, yang bisa ngejawab itu semua adalah teknologi ZK sebenarnya. Nah, jadi ini jadi milestone yang seru. Kalau memang teknologi ZK ini implement untuk pemilu, itu bisa banget diimplement. Dan bahkan bisa kita bilang cost-nya itu lebih murah, jauh banget. Hanya saja adopsi untuk warga-warga di daerah, apakah bisa gitu loh pakai teknologi ini. Nah, itu masih jadi tanggung jawab besar untuk kita bersama gitu. Gitu sih kalau Mungkin dari aku saya. bisa nambahin nggak Mas? Boleh, boleh. Sebenarnya mungkin bisa dibilang kan apa ya yang Mas Dery bilang itu tadi mungkin bisa dipersingkat dengan decentralized autonomous organization gitu kan, di mana kita itu bisa melakukan voting atau memilih suatu gagasan gitu kan. Ini juga sebenarnya bisa diimplementasikan ke pemilu gitu. Nah, menurut saya sebenarnya asas pemilu Indonesia itu sangat 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 apa ya, udah diimplementasikan lah untuk proses governance di dalam ekosistem blockchain gitu. Misalkan yang Mas Dery tadi kan, itu orang-orang bisa kayak bebas memilih apa sebuah gagasan untuk setuju atau tidak gitu. Terus orang-orang tanpa intervensi dari pihak manapun gitu kan, bebas gitu dari situ. Itu kan apa kayak asas pemilu dari Indonesia kan bebas. Terus terbuka terbuka di sini istilahnya kayak nggak ada apa ya, nggak ada hambatan gitu, nggak ada larangan seseorang untuk memilih apa yang mereka mau gitu, mau setuju atau tidak itu bebas. Itu sudah kayak hak si voter tadi gitu kan. Sebenarnya kalau menurut saya untuk dapat diterapkan sebenarnya bisa banget, tapi tergantung nanti ke pemerintah siap gak gitu kan. Terus dari sisi masyarakat juga atau infrastruktur dari negara kita itu udah memungkinkan gak untuk menerapkan pemilu dalam apa ya, dengan menggunakan teknologi blockchain ini gitu. Dari sisi keuntungan saya bisa dibilang sebenarnya mungkin kalau menggunakan teknologi blockchain nggak ada istilah kayak pemalsuan surat suara, terus surat suara hilang karena semuanya transparan gitu. Tapi ya tantangannya mungkin seperti yang di Mas Dery bilang tadi gitu. Itu harus ada implementasi dari teknologi lain gitu ya, yaitu JKI tadi. Biar orang-orang yang ngevote itu identitasnya nggak selalu terbuka atau nggak bisa dilihat oleh publik. Mungkin seperti itu. Oke, udah menjawab ya, gitu ya, teman-teman. Nah,
ini mungkin pertanyaan tambahannya Mas Peter nih. Apakah user NIK-nya bisa digantikan dengan alias sehingga lebih privat dan hanya bisa dibuka diakses oleh kalangan tertentu? Infrastruktur yang diperlukan di daerah apakah cukup komputer dan jaringan internet? Ini mungkin jadi pertanyaan. Wah, ini banyak yang nanya, tapi nggak apa-apa. Kita Pertanyaan tambah susulan itu. kita tambah 2 pertanyaan lagi ya, nggak apa-apa. Habis yang Peter Budiman nih lanjutannya nih. Yang tadi gue bacain. Mau lanjut jawab lagi Mas Heksa atau Mas Dery atau mungkin Om Miki juga mau nambahin? Apakah user atau nick yang bisa digantikan dengan alias sehingga bisa lebih privat? Sebenarnya gini Mas ya, tadi kan saya di awal terus Mas Dery juga udah nyinggung tentang zero knowledge proof itu tadi ya. Itu tuh sebuah teknologi yang kita itu bisa menyimpan sebuah informasi dengan sangat detail, tapi ketika salah satu informasi yang kita simpan itu dibutuhkan, kita itu tidak perlu membuka informasi lainnya. Mungkin ketika kita penerapan pemilu, mungkin kalau misalkan yang dibutuhkan untuk verifikasinya itu adalah sebuah nick, itu kita tidak perlu mengemukakan kayak alamat kita yang lain gitu. Jadi itu kan lebih privat gitu. Terus yang kedua bisa juga jalan keluarnya itu dengan menggunakan jaringan blockchain yang privat gitu. Jaringan blockchain privat itu kan bisa diakses hanya oleh organisasi atau institusi yang memang diizinkan oleh si pencipta jaringan tersebut. Kalau misalkan di sini ketika KPU mungkin ya menggunakan teknologi blockchain untuk pemilu, nanti yang bisa mengakses apa data atau history votingnya itu bisa yang bisa melihatnya mungkin KPU terus dengan mungkin kayak dinas kependudukan gitu. Mungkin ya seperti itu bisa jadi solusi sebenarnya penggunaan privat blockchain gitu. Mungkin yang lain bisa menambahkan sih. Oke, Mas Peter udah menjawab ya. Ini ada pertanyaan, aku bakal ambil 2 pertanyaan lagi, mungkin dari Muhammad Solah. Dari banyaknya chain L1 maupun L2, kadang masih bingung untuk memilih chain mana sih yang bakal jadi adopsi massal. Gimana sih caranya teknologi blockchain ini bakal dipahami oleh banyak orang awam. Nah, ini pertanyaan ketiga narasumber nih, cukup menarik sih. Siapa mau jawab dulu nih? Silakan, mungkin Mas Dery, Mas Miki, Oke Mas ya, Denny, jawab dikit kali ya. boleh Om. Ini ada ini yang Muhammad Solah tadi ya? Iya, betul. Yang L1, L2 kadang masih bingung untuk milih yang mana. Gimana cara Sebetulnya kalau ditanya gimana cara paham ini cukup menarik gitu kan, karena memang sebenarnya pertama kayak contoh kalau kita ngobrolin konteksnya di sini adalah NFT, teman-teman misalnya mau jadi creator, itu NFT art, NFT fotografi ataupun itu gitu kan. Sebenarnya pertama yang harus dilakukan adalah memang untuk memahamin blockchain ya. Jujur kayak aku pun mungkin ya bisa ngobrol dan di sini karena ya dari 2016 lah mungkin. Dan itu pun 2 tahun tuh pelajaran blockchain doang gitu kan. Tapi kalau disingkat memang sebenarnya as a creator ya, yang pertama memang tadi sebenarnya nyambung ke jawaban pertama, milih chainnya dulu gitu kan. Mungkin ada plus minusnya gitu kan. Tapi memang sebenarnya kalau di creator pun sebenarnya konteksnya sekarang banyak juga yang cross chain kan. Jadi let's say teman-teman misal mau nyoba di Algo dulu gitu kan, di Rang Galeri atau apa. Nah bisa terus kayak pengen coba deh di NIR gitu kan, pengen coba deh di Arbitrum, pengen coba di XRP gitu kan, itu tinggal di move pun bisa, di cross check pun bisa gitu kan, atau kayak tinggal buat kayak buka toko sebenarnya kasarnya ya, bisa teman-teman jualan sepatu gitu kan pasti banyak pilihan nih gitu kan, ada toko hijau, toko oranye, toko apa lagi banyak gitu kan. Nah tapi teman-teman mungkin bisa start di toko hijau dulu gitu kan, Tokped misalnya, tapi kalau sudah oke, coba bikin di Shopee, coba bikin di Lazada atau di ya TTS, TikTok Shop, kalau udah di Banned gitu kan atau apa beda-beda gitu kan. Jadi lebih ke how to diverse your art sebenarnya kan. Jadi kan konteksnya kayak jualan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau kayak gitu teman-teman. Kalau ditanya cara mahamin, memang aku akuin kalau teman-teman mempelajari blockchain ya complicated banget. Jadi kalau memang as a creator biar konkret gitu kan dan program ini pun jalan sebagai wadahnya, kalian bisa coba gitu kan. Tadi udah ditunjukin sama Hexa, sama Miki, sama Mas Dery juga gitu kan. Di inti satu marketplace-nya, bikin walletnya, coba
posting gitu kan, coba join community gitu step-stepnya kan, terus langsung rilis aja artnya dan sebagainya gitu kan. Karena memang kalau konteksnya L1, L2 itu kalau bayanganku ya, objektif as a creator itu terlalu jauh gitu kan. Jadi mending nyemplung dulu, baru perlahan-lahan pelajarin detailnya gitu kan, benefit guest itu apa, lebihnya di jaringan A apa, B apa gitu kan. Dan memang kalau ngomong adopsi massal, jujur sebenarnya paling mudah adalah gimana caranya blockchain itu harus seamless sebenarnya. Makanya ini gimana caranya, ini kontennya buat developer sebenarnya, gimana caranya tuh masyarakat user bisa lebih seamless join ke NFT, bisa lebih seamless join ke metaverse, mungkin lebih seamless, lebih nggak ribet lah ya, karena memang konteksnya sekarang barrier-nya adalah kayak tadi teman-teman ya, mau bikin jualan NFT harus bikin wallet, mau bikin apa harus punya ini, jadi ada barrier di sini nih gitu kan. Jadi sebenarnya kalau ngomongin gimana adopsi massal, challenge-nya adalah lebih ke developers nih gitu kan, gimana caranya ngebuat project ini lebih seamless. Kayak contoh di Indo sebenarnya ada satu project yang memungkinkan beli NFT pakai rupiah misalnya, itu kan lebih accessible gitu kan, barulah perlahan kemudian wallet dan sebagainya gitu. Tapi mungkin secara objektif kalau ngomong konteks NFT kayak gitu sih Mas, soalnya gitu. Jadi kayak it's okay gitu kan, dalam artian as a creator kalau sudut pandangku a good things untuk untuk tahu seluk beluk blockchain, hash itu apa, tax itu apa, tapi more good things kalau teman bisa langsung terjun, nyobain dan explore lah bahasa gitu, beda chain A apa, chain B apa, dan langsung terjun aja bahasa gitu, karena itu bakal bisa lebih enak ya kalau bayanganku untuk ngenalin blockchain dibanding pelajari sesuatu dulu kayak gitu sih. Mungkin kalau dari Mas Eksa atau Mas Dery atau Mas Ado yang lain mau nambahin, mengapa? Oke, itu jawabannya konkret banget sih ya. Mungkin kalau dari aku nambahin dikit aja. Jadi ya, analoginya saat ini tuh blockchain L1 dan L2 tuh serasa kayak bank pusat dan bank daerah, ya nggak sih logiknya gitu. Jadi kalau misalnya aku nganalogikannya semudah kayak L1 itu bank pusat suatu negara, nanti kan L2-nya tuh bank cabangnya kayak bank BNI, bank BCA, tapi beda ini ekosistem internet gitu, yang dimana kalian bisa transaksi di dalamnya. Cuma memang untuk barrier aksesnya memang balik lagi sesuai jawabannya Mas Rian, memang barrier teknologinya masih dalam on development gitu. Oke, ini mungkin karena udah overdue juga dan mungkin tadi aku udah aku ngasih extend 2 pertanyaan dan ini mungkin pertanyaan terakhir ya tadi ya. Ini ada pertanyaan terakhir. Ini benar terakhir banget, swear. Dari dari Mas Greenman Ron, ikut jawab Om. Sorry tadi dia ada nanya apa di atas star. Sorry aku scroll dulu. Kayak kelewatan. Ada nggak tadi? Ada. Kayak tadi Mas Ron nanya sempet. Kayaknya. Oh nggak ada. Oh kalau Aku yang bacain coba ya, aku bacain. oh ini nih. Apakah dengan adanya rangkaian acara ini, Parekraf merupakan bentuk dari pemerintahan Indonesia yang sudah akan mendukung penggunaan teknologi blockchain di Indonesia? Nah, oh ini udah dijawab sama Mas Jelvi ya. Oke, berarti udah aman sih. Gitu. Oke, mungkin Mas Jelvi silakan di closing atau Mas Alif. Alif, boleh. Oke, baik. Mungkin tadi juga kita udah seru banget diskusi dan dengerin pemaparan dari pemateri-pemateri yang keren banget. Dan sebelum kita tutup pada sesi hari ini, sebagai bentuk kenang-kenangan, boleh teman-teman open cam terlebih dahulu. Kita akan adakan sesi foto terlebih dahulu ya. Bang Mut, mungkin bisa dibantu Bang seperti sebelumnya. Aman, yes, I can do it. Oke, bentar. Udah nyala semua ini kayaknya ya. Ya, buka. Udah kelihatan ya? Ya, rambutnya Udah udah style kelihatan ya, semua rambutnya udah style. tampan dan cantik semua ini Bang. Iya Bang. Senyum. Pak, Ibu ya. Udah ya. Oke, let me. Oke. 3, 2, 1, smile. Oke. Yang selanjutnya Bang. Oke. Oke guys, Slide thank kedua you. boleh yuk. Oh, one more time. 3, 2, 1. Oke.
Cukup Bang Mut, sudah? Udah. Nanti dihantar aja. Oke, Oke. baik. Nah, bagi teman-teman sekalian, jangan lupa yang sudah hadir untuk mengisi link daftar hadirnya, supaya nanti juga bisa dibantu remind panitia untuk mengikuti kelas-kelas selanjutnya. Dan jangan lupa juga yang mau lanjut diskusi, bisa banget tadi Bang Mut udah kirim link Telegram dan juga WhatsApp. Kalau masih ada yang mau ditanyain lebih lanjut, bisa disambung melalui sana. Oke, akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih Bang Rian, Bang Mut, Bang Heksa, Bang Dery, Masih. dan Bang Ado, Bang Miki, dan semuanya. Nanti kita sambung lagi di lain waktu ya. Oke. Ya, terima kasih banyak Mas Terima Alif. kasih. Terima kasih. Terima Thank you kasih. all.